Ya, baiklah adik sekalian. Selanjutnya kita akan mengenal 4 gaya dasar ya. Nah, 4 gaya dasar yang sering ada dalam mekanika. Ini harus adik-adik ketahui ya. Nah, karena keempat gaya ini sering sekali muncul dalam perhitungan-perhitungan soal mekanika. Ya, ada 4 gaya dasar. Maksudnya gini, ketika ada soal mekanika yang melibatkan 4 gaya ini, adik-adik harus hafal gimana cara mencarinya, rumusnya, dan ada harus hafal kemana arahnya. Karena gaya merupakan besaran vektor. Gaya pertama nih yang paling terkenal dan sering kita ketahui dari semenjak SMP, yaitu adalah gaya berat. Ya, gaya berat. Nah, simbolnya kan W kecil. Di mana gaya berat ini terjadi, akan kita lihat ya. Ini kapan nih terjadinya nih? Nah, terjadi. Nah, gaya berat terjadi apa? Akibat gravitasi. Akibat tarikan gravitasi. Ini taruhlah kita nggak jauh-jauh ya. Di bumi aja dulu. Di bumi. Gitu. Nah, kemudian gaya berat ini punya rumus nih. Nah, punya rumus nggak? Nah, secara umum, W ini sama dengan M kalikan G. M-nya massa benda, G-nya adalah gravitasi, di mana benda ini tertarik oleh si buminya. Nah, kemudian kemana nih arahnya? Kan gaya itu kan vektor. Berarti otomatis kalau vektor punya nilai, punya arah. Nah, arah gaya berat ini selalu menuju pusat bumi. Nah, atau bilang ke bawah. Itu ya. Ini gaya pertama yaitu gaya berat. Tolong diingat nih. Simbolnya gini nih. Maksudnya gini, otomatis kalau pada soal disebutkan ada benda sekian kilogram, oh berarti otomatis maka dia punya massa. Gitu. Ketika dia punya massa, maka dia otomatis punya berat. Seandainya benda itu ada di bumi. Seperti itu. Ya, baik ya. Nah, lalu sekarang nih, gaya yang kedua. Gaya kedua ini yang disebutkan dengan gaya normal. Nah, gaya normal ini sering disimbolkan sebagai N. Gitu. Nah, kapan gaya normal terjadi? Nah, gaya normal terjadi nanti ini akibat persentuhan dua permukaan. Nah, maksudnya gimana? Pokoknya nih, kalau kita lihat, kalau kita rasakan, kalau kita pikir ada benda yang bersentuhan, ya, berarti pada kedua benda itu ada gaya normal. Ulangi ya. Jadi kalau antara dua benda ada persentuhan nih, berarti pada benda itu ada gaya normal. Contohnya yang paling sering kan gini nih. Kalau kita simpan sebuah benda di atas meja, otomatis ketika dibilang benda, dia punya gaya berat kan? Nah, ke bawah. Benda ini bersentuhan dengan meja atau bersentuhan dengan lantai sini. Nah, karena bersentuhan, berarti dia punya gaya normal. Tuh, ya. Cuma yang jadi masalah, normal ini nggak punya rumus khusus, nggak semua rumus tertentu. Nantilah kita bahas ya, kenapa nggak punya rumus itu. Ya, nggak punya rumus, nggak seperti gaya berat. Gaya berat punya rumus tertentu, normal nggak punya rumus tertentu. Nah, itu dia punya arah, kan dia juga sama-sama vektor. Kemudian arah gaya normal itu adalah tegak lurus permukaannya. Ulang ya, tegak lurus permukaan. Kalau kita lihat kan permukaannya kayak gini nih, ke atas. Berarti kira-kira gaya normalnya nih, kalau kita ini kira-kira ke atas ini nih. Nah, ke atas itu. Nah, kalau ada yang tanya, kok kenapa sih ngambilnya dari lantai? Sebetulnya bukan dari lantai. Ya, gaya normal itu kan akibat reaksi dari lantai pada benda. Berarti bekerja itu pada alas dari benda, dari bawah.
Makanya kita ngambil gaya normal dari bawah dulu ke atas. Kali ya, kenapa dia ngambil dari bawah? Karena bekerja akibat reaksi dari siapa? Dari alas kepada alas benda. Dari meja kepada alas benda. Maka bekerja dari alas. Begitu. Oke ya? Baik. Nah, selanjutnya, gaya yang ketiga itu dikenal juga nih, ya. Gaya yang ketiga itu adalah gaya gesek. Gaya gesek. Simbolnya itu F kecil. Nah, kapan terjadi gaya gesek? Nah, gaya gesek ini hampir sama dengan gaya normal, ya. Nah, tapi ada tambahannya nih. Kita idem aja dulu ya. Nah, terus idem. Nah, akibat persentuhan dua permukaan ada tambahannya. Tambahnya apa? Yang berkecenderungan atau yang cenderung bergerak. Yang cenderung bergerak. Itu gaya gesek. Nah, gaya gesek ada rumusnya. Rumus gaya gesek secara umum F itu adalah mu dikalikan N. Apa itu mu itu? Mu ini dikenal sebagai koefisien gesek nih. Koefisien gesek nanti kita bahas ya secara detail. Nah, N-nya apa? N-nya itu gaya normal yang saya gini. Kan akibat persentuhan tuh, ya. Karena kalau nggak bersentuhan, nggak ada gaya gesek. Jadi gaya normal, ya. Nah, seterusnya, kalau ini besarnya, lalu arahnya gimana? Arah gaya normal itu, maaf nih gaya gesek ya. Arah gaya normal itu melawan gerak. Arah gerak. Atau berlawanan dengan arah gerak. Ya, itu adalah sifat dari apa? Iya, sifat dari gaya gesek. Nah, kemudian gaya yang terakhir satu lagi ya. Nah, gaya yang terakhir itu adalah gaya tegang tali. Nah, apa? Gaya tegang tali. Nah, dari kata-katanya kan gaya tegang tali nih. Kapan terjadi? Yang jelas, terjadi pada tali. Tali yang gimana? Ya tali yang tegang. Karena kalau talinya nggak tegang berarti nggak ada gayanya. Gitu. Maka disebut gaya tegang tali. Nah, ada rumus khusus nggak? Nggak ada. Ini nggak ada rumus khusus. Kalau gaya tegang tali hampir sama dengan gaya normal. Pokoknya ketika ada tali yang tegang berarti ada gaya tegang tali ya. Nah, lalu kemana arahnya nih? Arahnya ini ya kalau gaya tegang tali itu menjauhi titik pangkalnya. Juga sama ya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan menjauhi titik pangkal.